Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mata kita sangat menentukan langkah perjalanan iman kita. Kita menjadi orang yang taat berjalan di jalan Tuhan, atau menyimpang dari kehendak Tuhan, awalnya ditentukan oleh kemana mata kita diarahkan. Alkitab kaya dengan contoh apa yang terjadi ketika mata kita salah fokus, dan apa yang diraih ketika Tuhan yang menjadi fokus. Hawa dan Daud adalah contoh tragis karena salah fokus. Dan Yosafat adalah teladan kemenangan karena dia memilih untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Hawa melakukan pelanggaran firman Tuhan setelah dia melihat buah yang dilarang untuk dimakan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Karena melihat, jadi tergiur. Kalau Hawa tidak melihat ke buah itu bagaimana? Pasti dia bisa menghalau bujukan yang masuk ke pikirannya itu dengan firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Akibat dari mata yang sudah diarahkan ke buah itu, lalu kelihatannya menggiurkan, maka saat firman itu berbicara di hati untuk melarangnya, langsung tertutup oleh gambaran kenikmatan buah yang menggiurkan. Lebih kuat tarikan dan ajakan kenikmatan yang sudah tergambar di depan mata daripada bisikan kebenaran di dalam hati. Bagaimana dengan Daud? Karena matanya tidak difokuskan kepada Tuhan, bisa berubah jadi mata keranjang. Ini peringatan yang keras tentang perlunya mata selalu dijaga supaya fokus kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dan 3 mengatakan, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang,
Dimulai dengan hanya iseng-iseng jalan-jalan sore di atas soto. Tidak ada salahnya sama sekali. Bangun tidur di petang hari, menghirup udara segar, wajar untuk melihat-lihat dan menikmati keindahan di sekitar. Masalahnya adalah ketika mata tidak didisiplinkan untuk fokus kepada Tuhan, saat ada godaan sedikit saja, bisa terpeleset dan terseret arus. Kisah selanjutnya sudah kita ketahui. Peristiwa ironis dan tragis yang berbuntut panjang berawal dari mata salah fokus. Akibat dari apa yang Daud lakukan, peristiwa tragis menimpa keluarganya. Nabi Nathan menemplak dosa Daud dengan perkataan, "Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu selama-lamanya. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri." Bukan saja Daud harus menanggung malu akibat perbuatannya berzina dengan Batseba, anaknya pun jadi rusak. Amnon memperkosa Tamar dan Absalom membunuh Amnon. Lalu Daud dikudeta Absalom sehingga harus jadi pengungsi yang melarikan diri ke hutan, sekaligus perang saudara antara anak dengan bapak. Dimulai dengan mata, berujung dengan aib, dan malapetaka sampai mengorbankan banyak nyawa. Sekali lagi, ini gara-gara mata. Bagaimana dengan Yosafat? Dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Saat musuh yang sangat besar dari 3 bangsa, yaitu Moab, Amon, dan orang Meunim, mengepung Yosafat, Yosafat merasa tidak berdaya. Kemampuan yang ada tidak cukup untuk menghadapi serangan mendadak. Tetapi dalam ketidakberdayaan dan merasa takut, Yosafat mencari Tuhan, dan matanya fokus kepada Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 12 mengatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Hasilnya adalah Yosafat dapat menghancurkan semua musuh dengan cara yang ajaib. Ketekunan mencari Tuhan dan rela berpuasa menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya, karena mata yang fokus diarahkan kepada Tuhan, berakibat meraih kemenangan yang Tuhan sediakan. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22-25, firman Tuhan menggambarkan hasilnya. Mereka bukan hanya menghancurkan musuh tanpa sempat menebaskan pedang, lebih dari itu, mereka menjarah banyak barang rampasan sampai perlu 3 hari mengangkutnya ke Yerusalem. Ini terjadi karena mata yang fokus kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita fokus kepada Tuhan? Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama. Yang kedua, pelihara hati yang murni. Yang ketiga, minta Roh Kudus mencelikan mata batin oleh roh hikmat-Nya. Yang keempat, bergaullah dan berjalanlah dengan Roh Kudus. Bangun penyembahan dalam roh yang semakin dalam. Kobarkan senantiasa roh kita dengan kerinduan yang mendalam. Ketika terus mempraktekkan keempat hal ini, maka mata kita akan terlatih untuk berfokus kepada Tuhan. Ketika hal ini kita bangun menjadi gaya hidup kita setiap hari, maka perjalanan kita adalah kemenangan yang membawa kepada kemenangan yang semakin besar, dan hidup kita semakin berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, yaitu kemenangan hidup orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar atau kekuatan pribadi, melainkan oleh kemana mata hati kita diarahkan. Saat kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, memelihara hati yang murni, dan berjalan dalam penyembahan serta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk menang melawan segala godaan, tantangan, dan tekanan hidup. Sebab mata yang tertuju kepada Yesus akan menuntun kita kepada jalan yang benar
dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam hari ini untuk menutup renungan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengajar kami untuk senantiasa memandang kepada-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ketika dunia mencoba mengalihkan fokus kami dengan segala kenikmatan dan ketakutan, tolong kami untuk tetap menatap wajah-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Jelikan mata hati kami Tuhan, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu lebih dari semua yang ditawarkan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang boleh datang kepada kami pada malam hari ini. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami, anak-anak-Mu, akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.